betul-betul terjadi, maka jelas ini pelanggaran hukum. Karena undang-undang sudah jelas melarang ekspor biji nikel itu tidak diperbolehkan lagi sejak tahun 2019 yang lalu. Artinya apa? Kalau ini betul-betul kejadian, maka ini adalah tindakan yang jelas-jelas menyalahi aturan dan pelakunya harus ditindak dengan tegas. Baik itu dari sisi pengusaha maupun dari sisi pemerintah yang meloloskan barang ini hingga masuk ke China. Hanya saja kita memang perlu untuk berhati-hati melihat masalah ini. Dalam artian bahwa 5 juta ini bukan barang kecil. Dan yang disebut sebagai biji nikel ini bukan sesuatu yang bisa disembunyikan. Artinya ekspor ini pasti dilakukan dengan skala yang cukup besar, masif, dan sangat mudah untuk sebenarnya dilihat oleh kacamata atau mata awam. Maksud saya adalah perlu untuk diklarifikasi dengan benar seperti apa sih sebenarnya kejadian ini sebenarnya. Karena begini, kalau memang betul-betul ini yang diekspor adalah biji nikel, maka memang ini jelas pelanggaran. Tetapi maksud saya adalah mungkin bisa jadi yang terjadi adalah ada kesalahan pencatatan. Ada kesalahan pencatatan dari sisi salah satu pihak, apakah pihak di Indonesia maupun mungkin pihak di China-nya. Ambil contoh misalnya terkait dengan terminologi yang disebut sebagai ferronikel dengan nickel pig iron. Antara definisi nickel pig iron dengan ferronikel antara di Indonesia dengan di China itu beda, gitu kan? Apa yang disebut sebagai ferronikel di Indonesia oleh China itu disebut sebagai nickel pig iron. Sehingga apa? Sehingga data ekspornya ferronikel di Indonesia itu tidak akan klop dengan data impornya di China, karena ferronikel di Indonesia kita catat sebagai ferronikel, tetapi oleh China itu dicatat sebagai impor nickel pig iron. Nah, perbedaan ini itu mungkin bisa saja terjadi juga dalam konteks ekspor yang disebut sebagai biji nikel ini, gitu kan? Karena mungkin bisa jadi yang terjadi adalah yang diekspor adalah biji besi laterit dengan kadar biji di atas dengan kadar besi di atas 50%, tapi memang di dalamnya ada kandungan nikel walaupun memang minim sekali, kecil sekali di bawah 1%. Nah, dalam konteks di Indonesia, biji besi tersebut diekspor dengan nama biji besi, tetapi kemudian di China itu dicatat sebagai impor biji nikel. Pencatatan ini itu bisa saja terjadi karena itu perlu diklarifikasi oleh dua belah pihak, baik dari sisi bea cukainya Indonesia maupun bea cukai Cina. Tetapi poinnya kalau memang betul-betul ternyata yang diekspor adalah biji nikel, maka ini jelas pelanggaran hukum. Baik, nah selanjutnya ini dugaan mengenai ekspor ilegal dari ore nikel ini diduga berasal dari Sulawesi dan Maluku Utara. Dan mungkin ini juga ada data terbaru ya Pak ya mengenai bill of ladingnya sudah ada 85 dan customnya itu di China HS code itu tuh 2604. Hanya pabrik yang punya akses untuk international port yang bisa mengekspor olahan nikel dan ini bisa dikeluarkan HS code-nya ini barang yang dihasilkan dari pabrik yang mana bukan lagi dihasilkan melalui tambang. Nah, mengenai hal ini sebenarnya apa yang bisa terjadi? Apa yang bisa menjadi bahan evaluasi ke depannya? Sebenarnya bagaimana pula pengawasannya saat ini? Padahal pemerintah sudah melarang ekspor nikel sejak 1 Januari 2020 silam, Pak Toha. Dokumen ekspor itu kan harus dilengkapi dengan Certificate of Analysis dan itu keluar dari pihak ketiga. Pihak ketiga yang mempunyai sertifikat untuk menerbitkan itu. Artinya kalau barang yang mau diekspor itu tidak dilengkapi oleh dokumen itu, berarti itu sudah pelanggaran. Itu yang pertama. Kedua, ya kita harus melihat Certificate of Analysis dari barang yang diekspor itu seperti apa sih, itu kan? Akan kelihatan di situ sebenarnya konten dari material tersebut apa saja. Kalau memang betul-betul konten of analysis itu menyebutkan bahwa barang ini adalah barang yang mempunyai kandungan nikel dan itu tetap diekspor, berarti ya kesalahan ada di semua pihak, termasuk perusahaan pertambangannya sendiri, termasuk juga surveyor yang mengeluarkan Certificate of Analysis,
dan juga bisa jadi adalah instansi pemerintah di bidang ekspor impor dan kepelabuhanan yang merilis barang tersebut keluar dari area customnya Indonesia. Artinya itu bisa sangat mudah ditelusuri dari dokumen-dokumen yang tadi saya maksud. Dalam hal ini sebenarnya apa yang paling dievaluasi? Bagaimana dari pandangan Anda, mengapa hal ini bisa terjadi jika memang benar ini adalah ore nickel yang sudah sampai di China selama 2 tahun ini ya Pak ya, pengawasan yang lemah atau memang industri dalam negeri yang memang belum siap mengolah nikel sehingga ada jutaan ton nikel yang diselundupkan ke luar negeri? Kalau terkait dengan kebutuhan di dalam negeri terhadap biji nikel, itu jelas saat ini sudah ada lebih dari 20-an pabrik rotary kiln electric furnace yang beroperasi di Indonesia, dan juga sudah ada pabrik dengan teknologi high pressure acid leaching yang beroperasi, dan pasokan bahan bakunya dalam beberapa di sejumlah pabrik malah mengalami kekurangan. Artinya apa? Artinya kebutuhan dalam negeri untuk pasokan biji nikel itu sebenarnya cukup besar, dan penambang-penambang di Indonesia itu bisa saja mensuplai kebutuhan bahan baku pabrik tersebut dari kegiatan penambangannya tanpa harus diekspor. Nah, hanya saja memang faktanya ada disparitas harga antara pasar domestik dengan pasar internasional. Ya. Pasar internasional terhadap biji nikel itu memang lebih mahal dibandingkan pada pasar domestik. Mungkin bisa jadi itu yang mendrive sehingga praktek ini terjadi. Tetapi sekali lagi bahwa kita perlu untuk betul-betul mengklarifikasi dengan cermat dokumen dari barang tersebut untuk memastikan apakah benar yang diekspor ini adalah biji nikel atau mineral yang lain.